Ya, jadi seperti itu. Dia masuk ke dalam pertanyaannya masuk ke dalam teori hukum termodinamika keberapa? Ya, dia bisa masuk ke dalam hukum termodinamika ke-0. Karena di bagian itu ada namanya kesetimbangan termal atau kesetimbangan kalor. Jadi ada kan panas yang dikeluarkan oleh sisa nyala api bercampur dengan panasnya temperatur ya, suhu di lingkungan sekeliling lilin, temperaturnya berapa, suhunya, ada proses kesetimbangan sampai dia kembali lagi menjadi lilin yang padat, kecuali lilin tersebut berada atau dinyalakan di dalam oven. Nah, itu lain cerita. Berarti misalkan nyala apinya tersebut lilin dihidupkan di dalam oven pemanas nasi, itu kan temperaturnya tinggi juga, temperaturnya high temperatur. Nah, itu ya lilinnya nggak akan berubah menjadi cair, nggak berubah menjadi padat, tapi dia akan berubah tetap menjadi cair karena suhu lingkungannya, dia berada di dalam oven atau di dalam pemanas nasi, ya dia akan tetap berubah menjadi cairan. Ya, jadi seperti itu untuk pertanyaannya. Jadi dia masuk ke dalam hukum termodinamika keberapa? Misalnya dia bisa masuk ke dalam hukum termodinamika ke-0 yang berhubungan dengan kesetimbangan termal atau konsep temperatur. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ada di chat, Pak. Ya. Oke, kita dari siapa nih? Mohrafi Azura Pasya. Ya, bertanya sistem kendaraan yang ada namanya sistem kendaraan yang namanya kinetic energy recovery system, yakni sistem penyimpanan energi kinetik cadangan yang disimpan di flywheel. Pertanyaan saya, bagaimana bisa energi kinetik disalurkan menjadi energi panas? Ya, jadi kenapa dia bisa menjadi menjadi energi panas untuk kinetic energy recovery system. Nah, jadi yang pertama itu kan dia awalnya merubah energi dulu ya, dari energi panas dirubah menjadi energi kinetik, kemudian energi kinetik tersebut disimpan di flywheel. Flywheel itu apa itu? Roda ini apa ya? Roda terbang ya, roda putar. Ya, jadi sederhananya begini. Kenapa kinetik bisa menjadi energi panas? Gampangnya gini. Misalkan ada dua sisi yang bergerak atau dua sisi yang sederhananya. Jadi kita coba jelaskan dari ilustrasi sederhana, nanti bisa ditarik teori tersebut untuk kondisi ini. Sederhananya, kenapa dia bisa menghasilkan energi panas? Bisa dari energi pertanyaan saya, bagaimana energi kinetik disalurkan menjadi energi panas? Nah, kinetik itu kalau diartikan adalah energi gerak. Kinetik. Jadi kalau misalnya membuka di kamus atau buka di Google KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinetik itu adalah energi gerak, ada kata gerak. Ya, sederhananya gini, misalnya ada tangan kiri dengan tangan kanan digerakkan, ditempelkan, digosok-gosok, dihasilkan energi panas. Kira-kira seperti itu. Jadi lalu bagaimana mekanismenya? Nah, mekanismenya itu yang nanti disalurkan ke sistem tersebut atau ke alat tersebut sehingga dia bisa menghasilkan gerak. Contoh lain misalkan energi yang menghasilkan energi kinetik yang menghasilkan gerak, misalkan menggosok-gosok batu cincin atau batu
batu kerikil atau batu apa yang batu sungai ya. Kalau itu digosok-gosok terus ya dia akan kalau dipegang antara sisi kiri dengan sisi kanan dia akan menghasilkan panas. Awalnya dari gerakan antara pergesekan. Nah, mekanisme kinetik atau gerakan inilah yang menghasilkan panas lalu didistribusikan atau ditransfer atau difungsikan untuk menggerakkan sistem berikutnya. Kemudian ini ya dia mau start dulu ya. Ya, kita lanjut lagi di bagian berikutnya. Jadi seperti itu ya ilustrasinya. Tadi pertanyaannya, sistem kendaraan yang ada namanya kinetic energy recovery system, yakni sistem penyimpanan energi kinetik. Jadi energi kinetik tersebut atau energi gerak tersebut disimpan di dalam flywheel. Nah, nanti dari gerakan ini menghasilkan panas dan panas itu dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja atau menghasilkan usaha baru lagi. Jadi inilah kalau misalnya pemindahan konversi energi, artinya energi itu dikonversikan. Jadi itu yang perlu dicari atau masih dikembangkan mekanismenya pengubahan energi dari energi kinetik menjadi energi gerak, kemudian dari energi gerak dirubah menjadi energi panas, atau dari energi panas dirubah menjadi energi listrik di bagian akhir dari energi tersebut. Jadi itu bisa dipergunakan dijadikan tema untuk peminatan konversi energi. Kalau di mechanical engineering itu di teknik mesin kan ada tiga peminatan. Ada konversi energi. Nanti kalau konversi energi ya ketemu lagi dengan saya sebagai pembimbingnya karena saya di bidangnya KE konversi energi. Kemudian ada bidang manufaktur Pak Nurholis, kemudian Pak Rusdi kalau mengambil mata kuliah manufaktur. Kemudian konstruksi itu berhubungan dengan kekuatan material, ya mata kuliah dasarnya adalah statika struktur, kemudian MKM, mekanika kekuatan material, getaran mekanik, lalu getaran mekanik, vibration, kemudian kinematika untuk konversi ini karena yang dikonversi itu kan energi panas ya. Mata kuliah mendasarnya atau mata kuliah fundamentalnya itu adalah termodinamika, kemudian proses heat transfer, perpindahan panas, kemudian ada mata kuliah pilihan heat exchanger, kemudian ada mata kuliah aplikasi. Kalau mata kuliah, karena yang dipindahkan itu adalah panas itu bisa berpindah melalui benda padat, juga bisa melalui benda cair maupun benda gas. Ya, itu ada hubungan dengan fluid mekanik, jadi mekanika fluida. Di mekanika fluida ini masuk ke dalam bidang peminatan konversi. Lalu aplikasi atau softwarenya adalah aplikasi CFD, aplikasi computational fluid dynamic. Jadi bisa menghitung secara komputasi untuk fluida yang bergerak atau fluida yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ya, nanti kita akan ketemu lagi kalau Anda mengambil mata kuliah di bidang peminatan aplikasi CFD. Ya, oke. Saya lanjut lagi ya untuk materi slide berikutnya. Ini adalah ilustrasinya yang tadi sudah kita bicarakan mengenai perpindahan panas atau panas yang dihasilkan bisa menghasilkan usaha atau bisa menghasilkan kerja. Ya, kerjanya adalah ini, muterin poros, muterin engkol yang dihasilkan atau yang ditimbulkan dari panas yang menyebabkan proses nilai peningkatan volume yang sama sehingga bisa menggerakkan
roda atau menggerakkan poros. Lalu ya ini adalah aplikasi pembangkit. Nah, ini adalah yang tadi aplikasi lain untuk pembangkit daya listrik. Ya, daya listrik itu bisa juga menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga uap. Nah, tenaga uap atau listrik yang bergerak dengan tenaga uap itu dikonversikan atau dirubah. Yang dirubah apa? Yang dirubah adalah energinya. Energi itu banyak. Jangan terfokus hanya pada energi panas. Jadi energi itu banyak. Ada energi kimia, ada energi gerak, kemudian ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi cahaya. Cahaya itu juga bisa merupakan jadi energi. Karena sekarang ada namanya teknologi kalau Anda menggunakan jam tangan, jam tangan pakai cahaya itu kan dia bisa mengeluarkan angka atau bisa mengeluarkan jam cahaya matahari, atau menggunakan kalkulator yang pakai cahaya, tidak menggunakan baterai lagi tapi dia pakai cahaya. Nah, cahaya itu dikonversi bisa membuat atau menjadikan atau menghasilkan energi baru. Nah, balik lagi ke cerita ini adalah cerita tentang sistem pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di bagian ini atau energi nuklir yang dikonversikan menjadi energi termal. Yang awalnya itu energi tersebut berasal dari energi kimia. Yang namanya energi kimia ya seperti kalau misalnya ini adalah pembangkit listrik tenaga uap, ya dia bisa menggunakan bahan bakar katakanlah misalnya solar untuk mesin diesel. Nah, itu kan solar itu kan kalau dibaca rumus kimianya itu adalah rumus kimia, atau ada solar. Kalau misalnya air kan rumus kimianya kan H2O. Nah, kalau solar itu ada rumusnya. Nah, energi kimia jadi berupa cairan kimia, solar dirubah atau dikonversi menjadi energi panas. Ya, mekanismenya seperti apa ya? Dia sama seperti kayak ilustrasi yang tadi, motor bakar. Jadi ada bahan bakar dihisap, disemprotkan ke dalam ruang bakar dalam bentuk spray atau berupa droplet yang partikel-partikel kecil. Kemudian ada udara, karena proses pembakaran itu akan terjadi jika ada udara, jika ada oksigen. Ya, kenapa harus ada oksigen untuk proses pembakaran? Ya, ilustrasinya gampang. Ya, coba aja di rumah atau coba iseng-iseng ya, Anda menyalakan lilin dinyalakan, kemudian lilin tersebut menyala, didiamkan, terus tiba-tiba Anda tutup lilinnya tersebut dengan gelas kaca atau gelas bening ya. Tutup ya, ditunggu aja sekitar 15 detik atau 30 detik, maka lilin tersebut akan padam. Ya, artinya tidak ada oksigen yang ada di dalam, atau yang tidak ada oksigen yang masuk ke sistem tersebut. Ya, sistemnya adalah lilin tersebut ya. Jadi lilin tersebut proses pembakaran harus membutuhkan oksigen. Nah, inilah yang digunakan juga oleh teknologi pemadam kebakaran. Jadi kalau misalnya teknologi sederhananya kan kalau jalan-jalan ke gedung atau ke supermarket atau ke swalayan atau ke tempat tertentu, itu kalau di sekeliling suka ada tangki atau tabung ya yang dipajang yang diletakkan di dinding, yang dinamakan dengan APAR, alat pemadam api ringan. Nah, lalu bagaimana proses kerjanya atau cara kerjanya? Jadi pada saat terjadinya pembakaran atau terjadinya reaksi bakar atau ada tempat yang terbakar, tabung tersebut dibuka, tutupnya, klepnya, lalu disemprotkan, dia akan memblok atau memblocking oksigen. Jadi prinsip kerjanya dia akan memblok oksigen, karena oksigen inilah yang diperlukan untuk reaksi pembakaran. Jadi ada namanya proses oksidasi, karena pembakaran itu tidak akan terjadi jika tidak ada oksigen. Kalau misalnya disemprot nitrogen atau disemprot gas-gas yang lain, ya dia bisa akan padam.
Nah, itulah yang dilakukan oleh teknologi tersebut. Atau ada juga yang kalau teori sebelumnya atau yang cara konvensional ya, memadamkan kompor yang terbakar atau alat memasak yang terbakar itu tidak boleh digunakan atau kalau tidak boleh disiram dengan air, tapi ditutup dengan kain basah. Jadi misalnya di rumah ada kompor atau alat pemanas gas atau kompor gas gitu ya, kompor gas atau kompor minyak tanah ya, minyak tanah itu tiba-tiba minyaknya itu tumpah atau minyaknya luber atau gimana sehingga dia menimbulkan kebakaran. Nah, kebakaran itu baiknya bukan disiram dengan air atau disiram dengan air biasa, tapi dia akan lebih bagus lagi reaksinya itu dengan mudah dia akan padam ketika ditutup dengan kain basah. Jadi cara mudahnya ya Anda ambil aja lap keset di lantai atau baju basah dibasahkan lalu ditutupkan di situ, dia akan langsung padam karena baju yang basah di situ dia akan memblocking atau memblok oksigen yang akan masuk ke sistem tersebut. Misalnya kalau sistemnya adalah kompor, berarti dia akan menutup dari kompor tersebut sehingga oksigen tidak bisa mengoksidasi pembakaran. Ya, itu hanya tambahan ya. Jadi ya ilustrasinya seperti itu. Proses pembakaran itu akan terjadi jika ada oksigen. Kemudian energi ini dilepaskan ke air yang berubah menjadi uap. Ya, lalu uap tersebut untuk memutarkan atau menggerakkan turbin. Jadi energi uap ini berfungsi untuk ya prinsip dari katel uap. Ya kalau pernah melakukan atau memasak air di rumah atau di tempat tertentu ada namanya teko atau ceret, itu uap yang keluar di ceret tersebut bisa mengeluarkan suara dengan bunyi tertentu sehingga bisa mengindikasikan airnya sudah mendidih, airnya sudah cukup panas. Nah, uap tersebut kalau dicoba-coba iseng atau pengen tahu seberapa kekuatan uap, ya coba aja diletakkan tangan di dekat situ, kira-kira tekanannya berapa. Nah, nanti bisa dirasakan. Nah, tekanan uap itu cukup besar. Nah, karena tekanannya cukup besar, inilah yang dimodifikasi atau dipergunakan untuk menggerakkan atau menghasilkan energi baru. Ya, yang digerakkan adalah untuk menghasilkan atau menggerakkan generator atau menggerakkan turbin. Nah, turbin tersebut terhubung ke generator. Generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Jadi proses perpindahan atau konversi energinya itu cukup panjang. Yang awalnya bermula dari energi panas kemudian memanaskan air tersebut menghasilkan uap tersebut menghasilkan tekanan, high pressure yang tinggi, tekanan tinggi menggerakkan turbin tersebut terkopal atau terhubung dengan generator tersebut berputar sehingga menghasilkan energi listrik di bagian akhirnya. Jadi yang berawal dari panas berubah menjadi daya listrik atau energi listrik. Kemudian yang berikutnya adalah internal combustion engine atau motor bakar. Ya, energi dasarnya atau energi awalnya itu adalah energi kimia. Ya, kimianya ya bensin. Bensin itu adalah cari aja nanti di internet rumus kimia untuk bensin pertamax, bensin pertalite, kemudian energi kimia untuk misalkan solar. Itu ada rumus kimianya. Jadi rumus kimia itu diartikan ya kita sebut saja energi kimia, bahan bakar yang dikonversikan menjadi kerja. Nah, bagaimana melakukan proses konversinya? Melakukan proses konversinya dari bahan bakar tersebut dirubah menjadi panas dulu. Karena kalau misalnya tanpa melalui tahapan tidak menghasilkan energi panas, tiba-tiba bensin tersebut langsung menggerakkan poros engkol atau memutar
roda motor, ya dia nggak bisa juga, karena panas inilah yang harus yang dimanfaatkan menghasilkan usaha atau menghasilkan kerja. Jadi nggak bisa juga misalnya menggunakan bensin atau solar atau premium pertalite, tapi tidak melalui tahapan proses mengeluarkan panas. Nah, makanya nggak ada motor yang namanya ketika dinyalakan atau dihidupkan motor tersebut dingin atau motor tersebut temperaturnya sama dengan lingkungan. Artinya dia ada proses pembakaran atau ada reaksi kimia, ada reaksi kombasi atau reaksi bakar di ruang pembakaran yang menghasilkan energi gerak. Lalu ini adalah teorinya. Ada kenapa motor tersebut bisa bergerak? Ya jelas ada udara yang masuk, intake intake air, artinya udara yang masuk ke ruang bakar. Udara tersebut ya ada namanya campuran, ada yang kalau teori udara itu ada udara biasa, udara yang di sekeliling kan ada 70% atau 70% udara, 72% udara, 20% oksigen, sisanya ada nitrogen, kemudian ada gas lain. Nah, yang dia pakai itu hanya oksigen. Jadi nanti ada namanya reaksi pembakaran sempurna, ada reaksi pembakaran tak sempurna. Nah, di bagian ini kita lihat dulu di bagian sisi reaksi campuran udara. Menggunakan campuran udara, ada bahan bakar yang dipanaskan sehingga dia menghasilkan tekanan tinggi, dan tekanan tersebut menggerakkan atau terhubung dengan poros terhubung dengan engkol dan menggerakkan roda. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau misalkan ini adalah piston atau silinder piston, ketika ruang bakar tersebut, ini kita sebut aja ruang bakar itu ya di dalam silinder ini ada di dalam ruang bakar itu bercampurlah udara masuk, kemudian bahan bakar masuk, kemudian ada pemicunya ada percikan api di busi, sehingga volume sehingga tekanannya meningkat karena terjadinya reaksi panasnya bertambah, tidak keluar ke lingkungan, jadi panasnya bertambah, maka volumenya membesar, memuai. Jadi karena volumenya mengembang, yang mendorong kepala silinder atau piston untuk bergerak ke titik atas, kemudian dari titik atas ke titik bawah. Ini yang terjadi di proses pembakaran internal combustion engine. Ya, selanjutnya ada lagi istilah-istilah ya. Ini istilah di termodinamika. Sistem termodinamika adalah bagian yang merupakan pusat perhatian untuk diamati disebut sistem. Jadi nanti pada saat ingin melakukan analisa atau ingin melakukan kajian atau ingin merancang, itu harus bisa membedakan dulu yang mana yang sistem, yang mana yang lingkungan. Jadi harus bisa dipahami bagian mana yang disebut sistem, kemudian bagian apa yang disebut dengan lingkungan. Karena antara sistem dan lingkungan ini bisa sama-sama saling mempengaruhi dan juga bisa tidak saling mempengaruhi. Itu yang perlu dilihat atau diperhatikan dulu, bagian mana yang dengan sistem, dan bagian mana yang disebut dengan lingkungan. Kemudian segala sesuatu yang di luar sistem,
yang mempengaruhi kelakuan sistem secara langsung disebut lingkungan. Nah, kalau digambarkan atau diilustrasikan, jadi kita sebut aja sistem itu ya berupa lingkaran. Ini ada lingkaran, ya bisa saja lingkaran itu ya bisa masukkan nyala lilin api, kemudian masukkan juga dari motor pembakaran dalam, internal combustion engine, atau bisa juga diartikan juga sistem itu adalah refrigeran atau alat pendingin. Kemudian bisa juga sistem tersebut kalau misalnya ingin menganalisa tentang reaksi pembakaran. Dan di luar dari sistem, misalnya yang itu adalah nyala lilin atau lilin yang dinyalakan dengan api, itu adalah sistemnya. Jadi sistem itu adalah nyala lilin. Yang di sekeliling dari nyala lilin, ya misalnya kalau lilin tersebut dinyalakan di dalam kamar, ya lingkungannya adalah kamar misalnya ruang tamu atau kamar tempat tidur atau kamar mandi atau kamar dapur atau ruang meja makan, itu adalah lingkungan. Nah, di bagian ini ada proses lagi, ada proses dari sistem dari lilin tersebut, dia nyala, dia mengeluarkan panas. Jadi panas dari lilin ya dicoba aja, misalnya pengen tahu panas lilin, ya didekatkan tangan sekitar 1 cm atau 2 cm atau 5 mm, nanti akan terasa panas di nyala lilin tersebut. Jadi ada yang dilepaskan oleh sistem ke lingkungan yang diartikan dengan Q negatif. Jadi sistem tersebut membuang panas ke lingkungan. Jadi lilin tersebut, jadi semakin banyak kalau ilustrasinya ya, misalnya Anda pergi ke pegunungan atau tempat perkemahan, ya itu kenapa perkemahan itu di malam hari suka menyalakan api unggun. Ya itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan kalor. Jadi sistemnya adalah api unggun atau nyala api. Lalu nyala api tersebut atau panas udara panas nyala api tersebut kalor yang tersebut dilepaskan ke lingkungan. Ya lingkungannya ya orang-orang yang ada di sekeliling api unggun tersebut akan menerima temperatur yang lebih hangat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang berada jauh dari api. Jadi ada kalori yang dilepas, kemudian kalau misalkan ternyata sistemnya lebih dingin, lingkungannya lebih panas, ya ilustrasinya ya sederhana aja, misalkan memanaskan kue buat bolu atau buat kue roti, ya dimasukkan di dalam oven. Kue itu atau roti tersebut yang awalnya temperaturnya dingin, temperaturnya suhu kamar atau suhu kulkas ya, karena simpan di kulkas yang temperaturnya sampai 0 derajat Celcius, terus dimasukkan ke dalam oven. Sistemnya adalah roti, kemudian lingkungannya itu adalah oven. Jadi ada panas yang lingkungannya yang dimasukkan ke dalam ke sistem. Kemudian usaha. Ya, usaha itu adalah W atau kerja. Kerja tersebut bisa mempengaruhi sistem atau sistem tersebut yang memberikan usaha atau gaya atau kerja yang ke lingkungan. Nah, ini adalah gambarannya. Gambarannya ini ilustrasinya ya seperti inilah. Jadi ada sistem, ya sistemnya ini. Nah, ini adalah sistem. Di sini ada cukup banyak ya. Ada pulp, ada katup yang bisa bergerak naik turun, katup buka, katup tutup, membuka, menutup, tutup buka, dan terus secara kontinu naik turun. Kemudian ini adalah sistem lingkungannya yang di sekeliling dari mesin ini itu adalah lingkungan. Jadi kalau misalnya lingkungannya temperaturnya dingin atau temperaturnya rendah, sistemnya juga akan berpengaruh. Ya sederhananya begini, misalkan menghidupkan
kendaraan bermotor di musim salju ya, tapi karena Indonesia nggak ada musim salju atau nggak ada musim dingin, kita agak belum pernah mencoba. Tapi untuk kendaraan yang dijual atau dipergunakan di 4 musim, ada musim salju, ada musim hujan, ada musim kering, ada musim gugur, 4 musim. Pada saat musim dingin atau musim salju itu proses menghidupkannya atau menyalakan sistem jelas akan berbeda dengan kondisi di musim musim biasa atau musim kering atau musim kemarau. Karena lingkungan mempengaruhi ke sistem. Jadi misalkan untuk memanaskan kendaraan di musim dingin itu bisa sampai 1 jam 2 jam, tapi di musim kemarau ya hanya cukup 5 menit sudah panas kendaraan tersebut. Itu ada pengaruhnya, jadi ada pengaruh dari lingkungan di sekelilingnya. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan sambil melanjutkan slide berikutnya. Sistem dan lingkungan. Ya, apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan? Kalau sistem itu benda-benda yang apa sih Pak? Yang kita misalnya kalau misalnya kita melakukan percobaan kayak pada lilin tadi, sistem itu adalah bendanya, sedangkan lingkungan itu yang mempengaruhi. Ya, jadi sistem itu adalah bendanya dan lingkungan itu yang mempengaruhi ya. Ya Pak. Bapak, saya boleh izin bertanya Pak? Ya. Tadi kan, tapi mungkin ini saya nggak tahu ya Pak, ini berhubungan secara langsung atau tidak. Saya ingin bertanya, tadi kan Bapak bicara bahwa knalpot tadi itu kan merupakan tempat pembuangan panas ya Pak ya? Nah, saya ingin bertanya, kenapa knalpot itu ada yang berasap, ada yang tidak? Apakah itu merupakan pengaruh dari pembakaran panasnya atau tidak ada hubungannya, Pak? Ya, oke, baik. Kenapa knalpot itu mengeluarkan asap ya gitu ya? Ada yang asapnya kalau pernah naik kendaraan Metro Mini atau kalau sekarang udah busway ya, udah agak bagus alat transportasi. Kalau yang dulu pernah naik di kendaraan Metro Mini atau naik bajai deh, atau naik bus atau bemo ya, tapi bemo juga udah jarang di Jakarta. Itu bunyinya rame, berisik, terus knalpotnya ngebul hitam lagi. Nah, terus yang sekarang kendaraan keluaran baru sekarang itu kan kayak misalnya merek Honda atau merek Yamaha motor ya, atau mobil, ada mobil Avanza atau ada mobil Pajero atau Fortuner atau Alphard, itu kan yang keluar dari knalpotnya lebih udara yang disemprot itu lebih jernih atau lebih tidak berwarna. Jelas ada perbedaan. Jadi pada saat sebelumnya kayak teknologi bajai, bemo, Metro Mini, itu proses pembakarannya itu dia dikatakan pembakarannya masih banyak pembakaran yang tidak sempurna. Jadi adanya bahan bakar yang ikut buang ke dalam ikut mengalir melalui saluran knalpot, saluran pembuangannya ikut menetes atau ikut tersembur. Kemudian ada
gas karbon apa namanya, gas yang mengeluarkan warna hitam, itu dia lebih banyak terjadi proses pembakaran tidak sempurna. Nah, di saat ini di bagian sekarang, teknologi yang sekarang ini, proses pembakarannya itu untuk kendaraan-kendaraan sekarang, karena teknologi itu kan berkembang terus ya, berkembang maju pesat, mengalami perubahan terus, diimprove tersebut, di improvisasi atau dikembangkan terus. Jadi pembakarannya itu sudah mendekati atau hampir mendekati pembakaran sempurna. Jadi udara yang dikeluarkan tersebut kalau misalnya diukur emisi gas buangnya lebih rendah. Di gas buang itu kan banyak ya, kalau yang keluar dari saluran pembuangan itu dia mengeluarkan CO, karbon monoksida, kemudian CO2, karbon dioksida, kemudian dia mengeluarkan arang atau debu dari reaksi pembakaran, mengeluarkan karbon dan gas-gas lain. Itulah yang bercampur di ruang bukan bercampur, maksudnya yang dikeluarkan di saluran pembuangan tersebut, sehingga terlihat asapnya itu lebih hitam pekat, jadi bisa berbahaya atau bisa mempengaruhi ekosistem atau mempengaruhi lingkungan. Nah, yang saat ini atau kendaraan saat ini itu sudah mulai lebih baik dari sebelumnya. Jadi seperti kayak kendaraan kalau yang ada di Jakarta itu kan ada mobil Alphard, ada mobil Pajero, kemudian Avanza, kemudian Fortuner, ada Ferrari dan lain sebagainya. Itu dia sudah teknologinya sudah cukup baik untuk pembuangan bahan bakarnya. Jadi bukan pembuangan bahan bakar